Ini masih melanjutkan pembacaan terjemahan tafsir kabir surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turunnya surah Al-Fatihah. Perihal turunnya surah Al-Fatihah ini ada keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Qatadah dan Abul Aliyah radhiyallahu anhum, bahwa surah ini adalah surah Makkiyah, yakni surah yang turun di kota Makkah. Menurut Abu Hurairah, Mujahid, Atta, dan Zakhri, surah ini adalah surah Madaniyah, yakni surah yang turun di kota Madinah. Tetapi dari Quranul Karim, jelas bahwa surah ini turun di kota Makkah, karena di dalam surah Al-Hijr yang disepakati adalah surah Makkiyah tentang Fatihah, ada tersebut di dalam ayat. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Surah Al-Hijr ayat 88. Dan juga terdapat di dalam keterangan Qurtubi. Surah Al-Fatihah 2 kali turun di Mekah dan di Madinah. Sebagian para imam berpendapat bahwa surah ini turun 2 kali. Pertama turun di Mekah dan kedua kalinya turun di Madinah. Karena itu, surah ini dikatakan sebagai surah Makkiyah dan juga sebagai surah Madaniyah. Riwayat ini tertulis di dalam Qurtubi dengan merujuk kepada Sa'labi. Akan tetapi di dalam tafsir Sa'labi, terbitan Al-Jazair, pendapat ini tidak ada. Barangkali Qurtubi menyalinnya dari kitab Sa'labi yang lainnya. Ini keterangan narasumber yang menceritakan hal itu. Jadi menurut saya, kata Khalifah kedua, menurut saya pendapat ini benar. Kedudukannya sebagai surah Makkiyah itu sangat meyakinkan. Dan sebagai surah Madaniyah pun terbukti dari riwayat yang dapat dipercaya pula. Jadi hakikatnya adalah surah ini 2 kali turun. Dan ketika Rasulullah SAW pada suatu majelis menyinggung tentang turunnya yang kedua kali, sebagian orang ada yang mengira bahwa surah ini turunnya di Madinah. Padahal maksud Rasulullah SAW hendak memberitahukan bahwa surah ini juga turun di Madinah. Bukti lainnya bahwa surah ini adalah surah Makkiyah, yaitu telah diketahui dari semua riwayat, bahwa surah Al-Fatihah itu selalu dibaca pada setiap rakaat sholat. Dan sholat berjamaah telah dimulai semenjak Rasulullah SAW di Mekah. Bahkan semenjak dari permulaan sekali sholat itu dimulai dilaksanakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi dari keterangan ini jelas sekali bahwa memang surah Al-Fatihah ini turunnya di kota Mekah dan disebut sebagai surah Makkiyah. Hadirin pemirsa MTA yang berbahagia. Surah Al-Fatihah ini merupakan bagian daripada Al-Qur'anul Karim. Jawaban atas alasan karena ketidakpahaman bahwa surah Al-Fatihah itu bukan bagian daripada Quran Karim, sebagian orang ada yang menyatakan pendapat ini, bahwa surah Al-Fatihah bukan bagian dari Quran Karim. Dan inilah alasan yang mereka berikan, bahwa Hadrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam nushahnya tidak menuliskan surah Al-Fatihah. Tetapi hendaknya diingat bahwa beliau tidak menuliskan 3 surah, yaitu Fatihah dan juga Mu'awizatain, yakni suratul Falaq dan suratun Nas di dalam Quran Karim. Karena beliau berpikir bahwa disebabkan surah Al-Fatihah bersama dengan tiap-tiap surah lainnya selalu dibaca dalam sholat, oleh karena itu surah Al-Fatihah ini merupakan pendukung bagi setiap surah. Dan kira-kira berkenaan dengan Mu'awizatain pun, pikiran beliau itu sama seperti itu. Yakni, walaupun kandungan materinya adalah doa-doa permohonan perlindungan terhadap bermacam-macam bahaya dan keburukan-keburukan, dan kira-kira terhadap setiap surah pun inilah yang beliau pahami. Berkenaan dengan surah Al-Fatihah, pemikiran beliau ini ada buktinya dari hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW. Ternyata Abu Bakar Al-Anbari menyalin satu hadis Anil Ibrahim, bahwa kepada Abdullah bin Mas'ud anhu ditanyakan, mengapa beliau tidak menuliskan surah Al-Fatihah pada nas Quran yang beliau tulis? Maka inilah jawaban yang beliau tulis. La kata betuha ma'a kulli suratin.
yakni jika sebelum surah Al-Baqarah saya menuliskan surah Al-Fatihah, maka dengan semua surah-surah yang lainnya pun pasti saya tuliskan pula surah Al-Fatihah. Artinya bahwa surah ini berkaitan dengan setiap surah yang lainnya. Karena itu saya menghazafkannya, yakni menyembunyikannya, tidak menampakkannya dengan tulisan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman bahwa Al-Fatihah hanya berkaitan dengan surah Al-Baqarah saja. Nah, ini berdasarkan keterangan dari Qurtubi. Jadi rupanya inilah alasan yang dilakukan oleh Hadrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkenaan dengan Mu'awizatain. Tidak mungkin surah yang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jelas-jelas ditetapkan sebagai surah yang terbesar dari antara surah-surah dalam Quran Karim, seperti yang diterangkan pada Bukhari dari Sa'id bin Mu'ali tadi, dapat dikeluarkan dari Quran Karim, ini tidak mungkin. Jadi karena itu jelas dari keterangan tadi bahwa Ibnu Mas'ud tidak menuliskan Al-Fatihah beserta Al-Baqarah itu karena beliau memahami bahwa sesuai keterangan tadi bahwa Al-Fatihah beliau tidak tuliskan, karena kalau saya tuliskan dengan bersama surah Al-Baqarah berarti pada tiap-tiap surah lain pun harus saya tuliskan. Karena itu beliau tidak menuliskannya. Jadi yang mengatakan bahwa Al-Fatihah karena tidak ditulis oleh Ibnu Mas'ud beserta surah yang lainnya dikatakan Fatihah merupakan surah terpisah dari Quran Karim, ini tidak benar. Hadirin pemirsa ente yang berbahagia, wajib membaca surah Al-Fatihah pada setiap sholat, pada setiap rokaat. Surah Al-Fatihah wajib dibaca pada setiap sholat, pada setiap rokaatnya. Selain itu, muqtadi yang belum bergabung ke dalam jamaah sholat, sementara imam sholat sudah dalam posisi ruku, maka muqtadi itu setelah mengucapkan takbiratul ihram, tanpa perlu membaca apa-apa, ia hendaknya langsung ikut ruku di dalam jamaah sholat tersebut. Qiraat imam sholat itu, itulah yang dianggap sebagai qiraat muqtadi tersebut. Jadi apabila Bapak Ibu pemirsa MT yang budiman mau ikut sholat berjamaah, tapi Anda datang terlambat dan mendapati jamaah sedang ruku, maka Anda cukup memulai dengan takbiratul ihram langsung ruku, mengikuti apa adanya dalam jamaah itu. Jadi tidak perlu Anda membaca Al-Fatihah sendirian berdiri, tapi harus begitu takbiratul ihram langsung ikut pada jamaah dalam keadaan apa yang sedang berlaku. Karena keterangan di berbagai hadis-hadis wajib membaca surah Al-Fatihah di dalam setiap sholat. Keterangan perihal wajibnya membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat itu banyak terdapat di dalam berbagai hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Muslim diriwayatkan bahwa Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man shalla sholatan lam yaqra biha bi ummil Qur'an fahiya hidajun. Muslim, Kitabus Salat bab wujubul qiraah Al-Fatihah fi kulli raq'atin. Yani barang siapa mendirikan sholat tetapi tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya itu tidak syah. Di dalam kitab Bukhari, di dalam Muslim, diriwayatkan bahwa Ubadah bin Samit berkata bahwa Rasul Karim Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bukhari, Kitabus Salat bab wujubul qiraah li imami walil umum fi sholati kullihi. Muslim bab wujubul qiraah Al-Fatihah fi kulli rakaat. Yani barang siapa tidak membaca Fatihatul Kitab, baginya bukanlah salat. Dan di dalam Sahih bin Huzaimah dan Ibnu Hibban pun ada riwayat seperti itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini berdasarkan keterangan dari Qurtubi. Dan juga di dalam Abu Dawud ada riwayat dari Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yakni amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an unadi annahu la sholata illa bi qiraatil Fatihah al-kitab. Famazada. Kitabus Salat bab man tarakal qiraah fi sholati. Yani Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya aku memberitahukan orang-orang bahwa tidak ada salat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Yani bacalah selalu surah Al-Fatihah dan bersamanya beberapa bagian dari Quran Karim. Kitabus Salat bab man tarakal qiraati fi sholatihi. Inilah akidah yang tersebut di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat radhiyallahu anhum, di antaranya Hadrat Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Abu Ayyub Al-Ansori, Abdullah bin Umar, Ibnul As, Ubadah bin Samit, Abu Sa'id Al-Khudri, Utsman bin Abi Al-As, Khawat bin Jabir dan Abdullah bin Umar. Ini berdasarkan keterangan dari kitab Qurtubi. Jadi berdasarkan saksi-saksi dari para sahabat radhiyallahu anhum tersebut bahwa
setiap rakaat sholat itu harus dibaca surah Al-Fatihah. Dan dari beberapa keterangan hadis tadi itu, bahwa sholat yang di dalam rakaatnya tidak dibacakan surah Al-Fatihah, maka sholat itu tidak syah, dan itu bukan merupakan sholat. Jadi jelas sekali bahwa wajib membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat. Pemirsa MTA yang tercinta, demikianlah tafsir kabir surah Al-Fatihah yang dapat dibacakan pada episode kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.